Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat pejuang PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan soal pretest PPG, kali ini bagian 4 tahun 2022. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 61. Pada kehidupan masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan dalam bentuk A. Rural community dan urban community. B. Casual crowds. C. Social group. Dan D. Informal group. Jawabannya adalah C. Social group. Soal berikutnya. Suatu desa tinggal pemeluk agama yang berbeda-beda. Ada yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Honghucu, serta pemeluk kepercayaan dan agama lainnya. Setiap pemeluk agama mempunyai rumah ibadahnya yang berdiri di desa tersebut. Keadaan desa tersebut menunjukkan bahwa jaminan hukum dalam kebebasan memeluk agama ditunjukkan kepada A. Masyarakat Indonesia, B. Warga negara Indonesia, C. Warga Indonesia dan orang asing, dan D. Penduduk Indonesia. Jawabannya adalah C. Warga negara Indonesia dan orang asing. Soal berikutnya. Berdasarkan evaluasi hasil observasi, maka salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia untuk mengurangi resiko rusaknya lingkungan adalah A. Lahan pertanian dijadikan hunian, B. Menanam jenis tanaman secara bergantian, C. Pemanfaatan lahan menjadi kawasan industri, dan D. Menjaga lingkungan melalui satu pohon untuk satu orang. Dan jawabannya adalah D. Menjaga lingkungan melalui satu pohon untuk satu orang. Soal berikutnya. Pembelajaran IPA di sekolah dasar tidak cukup hanya diajarkan dengan menggunakan metode ceramah karena A. Alokasi waktu yang tersedia tidak mencukupi, B. Materi pembelajaran IPA di sekolah dasar terlalu banyak, C. Harus tersedia alat peraga IPA, dan D. Dalam pembelajaran IPA, peserta didik perlu dilatih keterampilan proses. Dan jawabannya adalah D. Dalam pembelajaran IPA, peserta didik perlu dilatih keterampilan proses. Soal berikutnya. Bu Nensi, guru SD, akan mengajarkan tentang menjaga lingkungan sehat di lingkungan rumah. Kemampuan awal yang harus digali dari siswa adalah A. Pengalaman siswa menjaga kebersihan di rumah, B. Menghafal alat-alat kebersihan, C. Memadankan gambar dan alat kebersihan di kelas, dan D. Melaksanakan tugas piket. Dan jawabannya adalah A. Pengalaman siswa menjaga kebersihan di rumah. Soal berikutnya. Kegiatan akhir pada proses pembelajaran PKN adalah melakukan evaluasi. Adapun yang bukan merupakan prinsip khusus yang ada pada pembelajaran PKN di SD adalah A. Pengukuran dengan indikator aspek kognitif, B. Lebih menekankan pada kepentingan siswa, C. Hasil evaluasi digunakan sebagai penunjuk gejala sikap dan perilaku siswa, dan D. Semakin banyak indikator semakin mendekati keadaan sebenarnya. Jawabannya adalah D. Semakin banyak indikator semakin mendekati keadaan sebenarnya. Soal berikutnya. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi saat ini, dengan maksud agar A. Adaptif dengan arus globalisasi saat ini, B. Tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa luar, C. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa kita,
Dan D. Terjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di Indonesia. Dan jawabannya adalah C. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa kita. Soal berikutnya. Dalam rangka mengimplementasikan makna Bhinneka Tunggal Ika dapat berbagai profesi dalam dunia perdagangan. Adapun fungsi pedagang perantara adalah mengumpulkan dan menyebarkan atau membeli barang dalam jumlah barang yang relatif besar untuk dijual kembali kepada pengusaha lain. Usaha tersebut adalah A. Pedagang eceran, B. Retailer, C. Agen, dan D. Grosir. Dan jawabannya adalah D. Grosir. Soal berikutnya. Perhatikan data di bawah ini. 1. Roti berwarna hijau. 2. Matahari bersinar. 3. Air mengalir. 4. Pungi tumbuh di batu. Adapun yang merupakan gejala alam biotik adalah A. 1 dan 4, B. 1 dan 2, C. 2 dan 3, dan D. 3 dan 4. Jawabannya adalah A. 1 dan 4, yaitu roti berwarna hijau dan pungi tumbuh di batu. Soal berikutnya. Kajian mempelajari IPS meliputi fakta, konsep, generalisasi. Adapun pengertian fakta adalah kejadian, objek atau gejala-gejala yang sudah atau dapat dibenarkan oleh indera. Perhatikan kalimat berikut. 2. Semboyan Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. 3. Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Dan 4. Universitas Gadjah Mada berada di Yogyakarta. Dari kalimat tersebut yang termasuk fakta dalam konsep IPS adalah nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 2, dan 3, C. 2, 3, dan 4, dan D. 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah D. 1, 3, dan 4, yaitu ibu kota provinsi Banten adalah Serang, makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras, dan Universitas Gadjah Mada berada di Yogyakarta. Soal berikutnya. Menurut aturan yang ada, yang dapat menjadi warga negara Indonesia antara lain adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui, dengan melihat aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, maka NKRI menganut asas A. Ius soli, B. Bipatrid, C. Apatrid, dan D. Ius sanguinis. Jawabannya adalah A. Ius soli. Soal berikutnya. Banyak permasalahan hukum yang belum optimal dalam penanganannya, seperti narkoba, teroris, kejahatan terhadap wanita dan anak, serta kejahatan lainnya. Melihat masalah penegakan hukum di Indonesia dengan berbagai kasus yang ada, menunjukkan bahwa yang menjadi pokok persoalan cukup mendasar adalah untuk A. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan sanksi. B. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk penegakan hukum yang cukup memadai. C. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan aparat hukum yang bersih dan berwibawa. Dan D. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan jumlah aparat hukum yang memadai. Dan jawabannya adalah C. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal,
maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan aparat hukum yang bersih dan berwibawa. Soal berikutnya. Anda melakukan percobaan tentang gejala alam biotik ataupun abiotik. Maka percobaan dalam metode ilmiah dikenal dengan A. Prediksi, B. Eksperimen, C. Observasi, dan D. Hipotesis. Jawabannya adalah B. Eksperimen. Soal berikutnya. Pembelajaran kontekstual dalam IPA dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal ini disebabkan karena karakteristik pembelajaran yang A. Membiasakan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan. B. Memotivasi belajar peserta didik. C. Merangsang peserta didik lebih aktif belajar. Dan D. Memberi kesempatan peserta didik berkreasi. Jawabannya adalah C. Merangsang peserta didik lebih aktif belajar. Soal berikutnya. Dalam mengimplementasikan bela negara sesuai ketentuan hukum di Indonesia, maka perlu menganut paham negara integralistik yang diinginkan, di mana negara yang menjamin keselamatan hidup bangsa. Untuk mencapai suasana itu, maka harus dihindari sikap A. Kebersamaan dan kekeluargaan di dalam kehidupan masyarakat. B. Saling menghargai dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. C. Harmonisasi dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Dan D. Dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Jawabannya adalah B. Saling menghargai dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Soal berikutnya. Hukum merupakan salah satu macam norma yang ada di masyarakat. Sebagai norma, hukum memberikan petunjuk yang mengatur dan menentukan tingkah laku dari A. Antar golongan, B. Orang pribadi, C. Masyarakat, dan D. Orang yang satu terhadap orang lainnya. Jawabannya adalah C. Masyarakat. Soal berikutnya. Ibu Rosita mengajar bahasa Indonesia di kelas 5 dengan materi penanggulangan bencana. Selama kegiatan berlangsung, Ibu Rosita mengadakan penilaian pada siswanya yang sedang melakukan simulasi cara menanggulangi bencana alam. Berdasarkan penjelasan di atas, Ibu Rosita telah melakukan penilaian A. Unjuk kerja, B. Proses, C. Peragaan, dan D. Produk. Jawabannya adalah B. Proses. Soal berikutnya. Dalam aturan tentang hak asasi di dunia internasional, maka perlu memandang bahwa hakikat manusia adalah sebagai makhluk individu, sosial, budaya, dan berketuhanan. Jadi dengan demikian bahwa manusia adalah makhluk A. Monodualis, B. Homososius, C. Monopluralis, dan D. Homo sapiens. Jawabannya adalah B. Homososius. Soal berikutnya. Dalam penerapan hukum di Indonesia membutuhkan sikap dan tindakan demokratis dalam konteks kewarganegaraan. Dapat diwujudkan dengan berbagai perbuatan, di antaranya A. Menggunakan hak asasi tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. B. Mengidentifikasi perbedaan-perbedaan di dalam keberagaman budaya. C. Menghargai sesama warga masyarakat dan mematuhi peraturan-peraturan negara. Dan D. Mengetahui tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jawabannya adalah B. Mengidentifikasi perbedaan-perbedaan di dalam keberagaman budaya. Soal terakhir. Dalam pemeliharaan lingkungan alam perlu memperhatikan faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik yang mempengaruhi faktor abiotik berikut ini adalah A. Kecambah cepat panjang disebabkan tumbuh di tempat gelap. B. Gerak tumbuhan dipengaruhi arah datangnya sinar matahari.
C. Warna hijau daun berubah pucat jika sinar matahari menghalanginya. Dan D. Udara bersih di taman-taman disebabkan masih banyak tumbuhan. Jawabannya adalah D. Udara bersih di taman-taman disebabkan masih banyak tumbuhan. Demikian soal-soal pretest yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.